Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Nurul. kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ibu bisa diceritain awal mula dapat ide jualan kayak gini dari mana? Dulu waktu itu kan bude saya kan jualan Mbak snack-snack. Terus saya kan bingung, gimana ya kalau saya jualan sendiri saya gitu. Terus Febri yang ngasih ide, ibu kan bisa bikin jajan, kenapa enggak? Ayo Bu kita bikin jajan. Awalnya tuh dulu malah kerupuk gendar Mbak, kerupuk gendar nggih. Terus alhamdulillah banyak yang suka, berminat. Terhalangnya itu tuh kita tuh sama gimana ya, musim hujan gitu ya. Terus agak kayak jamuran gitu toh. Terus saya kok duh Dek, kok kayak gini kita nggak bisa ya, kita bikin yang simpel-simpel aja. Terus kita bikin sendiri dulu Mbak, kita bikin kalau kita coba enak mesti masyarakat pasti suka ya. Alhamdulillah saya bikin coba-coba, kok enak ya, tetangga kok saya kasih sedikit-sedikit buat sampel gitu loh. Saya bikin sampel terus bilang enak ini telurnya berapa ya, tepungnya berapa kilo. Kita kemarin coba-coba itu tuh hanya 20 sendok tepung, terus kita memang pakai telur tapi cuma 1. Loh mosok sih bisa? Ya alhamdulillah bisa Mbak. Kan kita punya resep sendiri yang nggak mungkin Mbak kalau kita ke orang lain. Ya alhamdulillah saya nitip ke warung, itu warungnya tuh ya kayak kucingan itu Mbak. Tak coba dulu ke kucingan tuh sama orang-orang jualan belanjan. Lah kok malah alhamdulillah pada suka, nggih laku sampai ya alhamdulillah ini sudah berjalan, sebenarnya sudah lama Mbak, 3 tahunan lebih ya, cuma kemarin saya bilang 3 tahun ya, 5 tahun 6 tahunan Alhamdulillah. Berarti dari proses awalnya itu Ibu bikin sendiri bikin gitu ya? Sendiri nggak ada yang bantuin? Nggak ada, saya cuma yang bantu itu cuma Febri. Anak Ibu itu ya? Febri aja, nanti kalau Mbak Windy kan cuma packing. Terus Bu aku kalau packing aku agak ya memang dia belum bisa, terus ya udahlah, daripada saya nyari orang kan belum tentu ya Mbak, uang modalnya aja segini. Terus saya kita bikin aja sendiri ya. Saya bikin sendiri, packing sendiri, ngejualin sendiri, lebih enjoy gitu loh Mbak. Bisa dijelasin nggak Bu satu-satu ini produk jualannya apa aja dan cara pembuatannya gitu Ibu? Pertama itu yang saya bikin itu awal mulanya tuh malah ini dulu Mbak, keripik kimpul dulu, keripik kimpul ini saya coba-coba dulu toh Mbak. Kan saya seringnya itu tak rebus terus saya langsung makan gitu ya. Terus satu kepikiran, ini digoreng bisa apa enggak ya? Saya tanya dulu sama orang yang corongnya lebih berpengalaman dari saya. Jadi coba dulu tong, kalau enak yo, tapi dipasah, kalau pakai tangan nanti kamu capek gitu. Ya alhamdulillah saya beli pasaknya dulu Mbak Nurul, Bu Ayu. Saya beli pasahnya dulu tuh seharga 15.000. Saya coba itu, saya beli kimpul tuh 1 kilo dulu. Kalau memang jadi, saya lanjut, kalau enggak. Terus saya rendem sama air panas. Itu kasih garam. Saya rendem, habis itu udah dingin saya cuci. Habis itu saya tos kayak disaringan tuh Mbak Nurul. Lah habis itu tak goreng, kok renyah. Saya tungguin sampai kering dulu, sampai dingin gitu. Sampai dingin terus saya makan. Loh kok enak ya kemripik. Berarti cara pembuatannya kayak gitu. Padahal saya demi Allah saya enggak buka YouTube, enggak buka HP, saya enggak mudeng kayak gitu ya. Saya coba-coba aja. Terus saya yang itu biasa saya kasih ke tangga dulu. Enak renyah ki, resepnya rahasia perusahaan. Walah perusahaan barang. Habis itu enak Kak, saya bilang itu sama Mbak Windy. Coba Bu tak jual dulu ke tempat temanku. Alhamdulillah. Gimana kalau kita bikin yang pedes manis? Alhamdulillah berhasil juga Mbak Nurul. Terus saya masukin ke toko-toko dulu. Kalau kayak gini kan memang masuknya ke toko ya. Saya belum kepikiran kayak pangsit ini kayak harga 1.500-an, harga 1.000. Terus saya masukin ke toko-toko ya, memang sebenarnya awalnya agak sulit. Keripik kimpul rasanya gimana tau? Lah saya lupa, saya kok nggak bawa sampel, saya bilang gitu. Ya udah Bu, ini saya buka dulu, coba Ibu rasain gitu. Enak Mbak, coba deh, enggak apa-apa aku dititipin 10 dulu. Bu gimana kalau keripik kimpulnya 5,
makroninya 5, saya bilang itu sama loh, ini sama atau pedes mas juga, iya, yaudah enggak apa-apa, bilang gitu. Alhamdulillah. Terus saya lagi, pokoknya saya keliling-keliling lagi, saya tawarin, udah senang ya Mbak, udah dapat 2 toko itu. Iya. Terus alhamdulillah mereka telepon, Mbak habis, berarti kan ya alhamdulillah rezeki nggih, laku nggih. Habis itu saya bikin lagi pangsit lah ini. Pangsit ini kan enak, kalau pangsit ini memang saya bikinnya baru Mbak, tapi dulu pernah bikin, terus kan saya ulangin lagi. Coba Bu, sama enggak sama keripik kimpul aja, terus makroni, pangsit, terus yang satunya itu tuh apa ya Mbak, tapi belum tak goreng, kayak samier gitu Mbak. Samir Kayak itu yang mentah, nggih masih mentah. Oh iya. Itu memang belum, itu renyah Mbak, itu saya belinya di Solo Tigo. Ya alhamdulillah banyak yang suka, berminat. Alhamdulillah. Nggih. Kalau untuk pangsitnya ini Ibu berarti bikin dari awal sendiri Bikin dari gitu awal ya? sendiri, Dari saya mulai ngadoan nggih, gitu. adonan sendiri saya giling sendiri lah. Gimana Bayu uang habis operasi nggih, aku ngene wis cara nyuwun sewu, yang itu kan modalnya saya utar-utar lagi nggih. Terus saya yaudah enggak apa-apa Bu, kita kan dari awal lagi gitu, insya Allah nanti kita nanti kan ada perubahan. Ya alhamdulillah Mbak, ini aja sebenarnya masih ada banyak Bu Ayu saya bikinnya, cuma berhubung tempatnya kan saya nggak ada, ya saya segini aja dulu, nanti kalau ini udah habis baru nanti nah itu bikin lagi gitu. Fresh terus nggih, alhamdulillah. Manual, saya nggak pakai, biasanya pakai alat ya. Orang pada akhirnya, "Duh iki nganggo manual ki piye?" Ya saya pakai gilisan. Gilisan tak kayak kenjer di e-commerce itu nggih. Alhamdulillah bisa ngene, Bu, nggak usah beli-beli barang dulu, nanti takutnya kita tuh nanti nggak nganu Bu, ibaratnya kita coba aja dulu pakai manual. Ya Ibu manual dhewe lah, kok ora ngewangi, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah Mbak Nurul, saat dari kemarin yang di Kucingan itu terus ini aja kurang saya gitu. Kurang, minta lagi gitu minta lagi yang terus yang di SD Serondel itu juga di kantin tuh mesti, Bu kalau bisa seminggu sekali. Ya seminggu sekali tenaga saya ya karena sendirian ya, belum ada yang bantu. Biasanya mulai bikinnya itu jam berapa Bu? Pagi? Saya ya gini, kalau jam 9 bikinnya itu nanti sore. Jam 4 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam itu sendirian ya? Sendiri. Ya saya sambil sholat juga, mandi nggih. Terus masak sayur lagi dulu kan, kalau Windinya mau ya masak sendiri, kalau enggak ya saya pokoknya sampai jam 9 saya target. Udah setengah 10 udah selesai, kita istirahat. Paginya nanti jam segini kita baru packing. Jam 8 anak-anak sudah berangkat pada sekolah nggih, saya packing sendiri gitu. Apalagi kalau boleh tahu Ibu itu anaknya ada berapa Bu? Ada 3. Namanya yang nomor 1 itu Mbak Windy Wahyu Alia, yang kedua itu Rizky Wulandari, yang ketiga Febriana Wahyu Widodo. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, sudah berapa lama ditinggal sama suami Ibu? Ini sudah 4 tahun Mbak. 4 tahun jalan ini nggih. Gitu. Berarti selama setelah ditinggal suami itu Ibu penghasilannya dari jualan ini ya, buat biaya sekolah anak-anak? Nggih. Ya jualan ya, kerja paling ya paling banter ya ini Mbak, alhamdulillah buat bisa nyukupi, buat beli buku, buat beli sepatunya. Alhamdulillah gitu. Ya, jadi gini Bu, di Ziswap ini kita mau mulai lagi program pemberdayaan Bunda Mandiri, seperti Ibu ini yang punya usaha mandiri gitu, seorang diri gitu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan gitu atau jelaskan harapan Ibu dengan adanya program Bunda Mandiri dari Ziswap ini. Bisa Ibu ceritakan kebutuhan Ibu apa gitu, mungkin bisa nanti dari para donaturnya Ziswap bisa memberikan sedikit gitu untuk membantu usaha mandiri Ibu ini. Ya alhamdulillah, saya terima kasih ya Mbak Nurul. Sebelumnya kalau sudah diadakan kayak pemberdayaan Bunda Mandiri. Alhamdulillah, saya senang sekali kalau seumpama saya dan anak-anak dapat kayak bantuan kayak gini. Ya memang sih modalnya itu memang sebenarnya kecil, cuma kalau ya saya uter-uterkan lagi, kalau
mau nganu sih ya kayak tepung, makaroni, terus tapioka, minyak goreng, ya sama bumbu-bumbu itu, terus cuma ya plastik lah. Sebenarnya tuh ya kayaknya tuh simpel nih Mbak Nurul, tapi ya memang modalnya Banyak memang ya, nggih, itu. banyak nggih. Kalau saya dulu awalnya tuh memang modalnya sedikit, terus saya uter-uterkan, ya itu harus bisa tapi kalau memang adanya untuk dapat bantuan pemberdayaan Bunda Mandiri ya alhamdulillah, cuma itu aja yang saya butuhkan. Kalau alat kan memang saya masih pakai manual, saya memang belum punya alat sendiri gitu Mbak Nurul. Nggih. Ya, alhamdulillah semoga nanti dengan adanya program Bunda Mandiri ini bisa sedikit membantu usaha Ibu, dan semoga usaha Ibu makin lancar, makin banyak yang suka sama snacknya, nanti bisa nyetor ke banyak-banyak warung lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Nurul sudah mau menyempatkan ke sini. Sama-sama.